Halo, salam bahagia semuanya. Selamat bagian. Di sini Kevin mau review salah satu kartu tarot karyanya Kevin sendiri. Dan kartu ini terinspirasi dari filmnya Pak Joko Anwar, Ghost in the Shell Tarot. Nah, kalian sudah nonton filmnya belum? Kalau belum nonton filmnya, kalian tonton dulu. Atau mungkin juga udah nonton filmnya. Di sini Kevin bikin kartu, dimana ini adalah bentuk dari ekspresi atau apresiasi juga, terutama untuk Pak Joko Anwar karena filmnya keren banget. Kevin bikin kartu ini khusus untuk saat bagian, untuk siapapun juga yang mungkin kayaknya berjodoh nih sama kartunya, bisa miliki kartu Ghost in the Shell Tarot karyanya Kevin. Seperti apa isi kartunya? Kita coba buka bersama-sama ya. Oke. Apakah kalian penasaran? Kita akan cek ya. Dan seperti biasa, sebelum ke review kartu, kalian bisa klik tombol notifikasi videonya Kevin di sini ya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung, Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi yang positif untuk kita semua. Oke, kita review kartu Ghost in the Shell Tarot. Dan kartu ini kartu ketiga karyanya Kevin yang Kevin produksi ya. Dan mudah-mudahan nanti ada karya-karya selanjutnya yang bisa Kevin produksi dan Kevin jual untuk kalian semua. Oke. Seperti apa boxnya? Boxnya seperti ini. Kevin biasa bikin boxnya itu simple. Boxnya kotak ya. Dan untuk kartunya dimensinya adalah 17 x 13 cm. Ukuran kartu. Ukuran standar lah buat dipegang sama orang Asia. Terutama untuk orang Indonesia ini gampang. Tampilan boxnya seperti ini. Ada karakternya ya. Ini karakternya adalah si tokek Aming. Lalu di sini bagian pinggirnya. Nah, ini bagian belakangnya. Kita semua sebenarnya sedang hidup di dalam penjara. Lantas kegelapan apa yang sedang memenjarakanmu? Nah, ini bisa menjadi sebuah bahan refleksi diri, apa sih yang sebenarnya terpenjara di dalam diri kita. Kartu ini jumlahnya ada 78 kartu plus kartu yang mungkin sebagai bentuk ultimate tarot cheat sheet ya. Oke. Ini tampilan atasnya, ini bagian bawahnya, dan ini dari produksinya Kevin ya, sahabat kebahagiaan. Seperti apa dalaman kartunya, kita akan cek ya, karena ini kartunya simple juga. Yang kemarin sempat nanya, Kevin kapan dijual, Kevin kapan diproduksi. Tanggal 14 Juni 2026. Dan untuk pemesanannya kalian bisa cek aja di Instagramnya Kevin. Untuk pemesanan di Instagram nanti Kevin sematkan untuk pemesanannya ya, lewat Instagram saja. Untuk harganya murah meriah, 360.000. Promo sampai dengan tanggal 25 Juni 2026, free ongkir seluruh wilayah Jawa. Jadi buat sahabat bagian yang di wilayah Jawa, di Pulau Jawa, ini free ongkir ya, harganya 360.000 sampai dengan 25 Juni 2026, dan setelahnya harganya normal. Oke, ini adalah tampilan kartunya. Cukup tebal, ukurannya adalah 7 x 13 cm. Ya, 7 x 13 cm. Kevin menggunakan kartu bahan art karton, jadi kartunya tebel, nggak gampang meletoy. Ini adalah bentuk tampilan kartunya, tebel juga nih sahabat bagian. Lalu mungkin kalian berpikir bahwa ini gimana sih pakai kartunya, caranya gimana? Ini ada, Kevin punya cara bacanya di sini. Kevin masukkan ini buat istilahnya buat contekan. Yang baru belajar kartu tarot, ini kartunya ini artinya ada di sini semua nih. Jumlah kartunya standar 78 kartu tarot. Dan setelannya ini Kevin masukin ke setelan tarotci ya. Tarot dari Italia yang jumlahnya adalah 78. Dan ini kartunya klasik tapi Kevin masukkan ke semi modern juga. 22 kartu mayor arcana dan 56 kartu minor arcana. Setiap kartu itu pasti punya makna ya. Dan kita akan review, kita akan lihat. Karena ini kartu karya sendiri, jadi reviewnya gimana gitu ya. Kita lihat aja untuk gambarnya ya sahabat bagian.
Untuk gambar yang pertama itu adalah The Fool. The Fool ini sosoknya namanya adalah Dimas. Mungkin kalian tahu ya karakternya Dimas. Dan ini dia karakternya itu juga mungkin adalah artis kesayangannya Joko Anwar ya, karena di film Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2 dia main peran juga di situ. Oke, ini The Fool. Lalu selanjutnya, ini adalah salah satu sutradara penulis yang Kevin kagumi ya, Pak Joko Anwar. Kevin masukkan beliau di kartun The Magician. Karena dia adalah seorang magician ya. Bisa menciptakan film yang luar biasa, ceritanya semuanya luar biasa. Jadi Kevin masukkan beliau di kartun The Magician. Ini adalah gambarnya. Oke. Selanjutnya adalah The High Priestess. Siapa di sini fansnya Morgan Oey? Ini adalah karakternya Morgan ya. Kevin masukkan ke The High Priestess. Oke. Selanjutnya di sini Tetes Kedes. Kalian mungkin tahu ya siapa Tetes Kedes itu. Oke. Ini adalah Nov Ilham. Kevin masukkan di kartu Empress karena dia adalah seorang seniman ya. Dia bisa menari penuh dengan energi Venus di dalam diri. Kevin masukkan ke Empress di sini. Ini adalah kartunya. Oke, selanjutnya karakter yang Kevin benci. Kevin sebenarnya nggak suka karakter ini, Sabto Hutomo ya. Kevin masukkan ke kartu Emperor. Oke. Jadi mungkin kalau kalian nonton filmnya, kalian juga tahu karakternya, alurnya, ceritanya seperti apa. Selanjutnya ada kartu Hierophant. Oke, dengan nomor 2269. Ini pasti ada artinya ya, 2269 itu artinya apa? Kalian cek aja Instagramnya Pak Joko Anwar. Oke, selanjutnya adalah The Lover. Yang paling membuat Kevin sulit untuk bikin kartu tarot ini adalah nggak ada peran ceweknya. Makanya peran ceweknya di sini Kevin imajinasikan sendiri aja. Kartu The Lover-nya di sini adalah sosok peran yang mungkin menyentuh hati banget, terutama untuk anaknya ya, karena ada energi kasih di situ. Ini kartu The Lover. Selanjutnya The Chariot. Oke, ini adalah sipir penjaranya ya, South Baekian. Ini kartu The Chariot. Selanjutnya adalah Strength. Selanjutnya Hermit. Karena beliau ini karakternya sebagai seorang dosen ya, dia penuh dengan ilmu pengetahuan yang bagus seperti The Magician, tapi Kevin masukkan ke Hermit karena sosoknya adalah dewasa dan tua. Kevin masukkan ke kartu Hermit. Mungkin kalian tahu siapa sosok-sosok kartu karakter di sini. Nah, ini adalah bos mafianya juga ya, Wheel of Fortune. Kevin masukkan di kartu Wheel of Fortune. Karena mungkin banyak hal-hal kejahatan-kejahatan yang membuat diri dia bisa terpenjara, dan di penjara di situ banyak sekali ya adegan-adegan yang luar biasa. Kevin masukkan di kartu Wheel of Fortune. Selanjutnya Justice sebagai simbol keadilan. Sebenarnya Kevin mau bikin versi makabrenya, tapi gambarnya tuh susah banget. Banyak darah-darahnya, jadi Kevin masukkan karakter ini aja 1042 di kartu Justice. Kalau kalian lihat versi makabrenya di filmnya, di saat tubuhnya hancur ya, salah satu koruptornya, kalian bisa lihat ya siluetnya itu seperti apa. Sebenarnya gambarnya bagus kalau Kevin masukkan, tapi Kevin masukkan ke gambar ini biar nggak terlalu serem. Oke, selanjutnya adalah The Hangman. Ini karakternya kalau nggak salah juga masuk di karakter film Pengabdi Setan ya, sebagai bapak ya. Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2, bener nggak sih? Bener ya, ini Kevin masukkan karakternya, dimana hukumannya tuh ngeri banget. Hukumannya di depan semua narapidana. Kevin masukkan di kartu The Hangman. Oke, selanjutnya sayang banget perannya bagus, tapi matinya pertama. Ada di kartu Death. Kalian bisa lihat filmnya ya, alurnya ya. Ini di kartu Death ya. Selanjutnya adalah Tora Sudiro. Tora Sudiro ini di film Ghost in the Shell, dia adalah napi tapi masak juga. Mungkin itu adalah kegiatannya. Jadi kalian masukkan di kartu Temperance dan simbolnya seperti ini. Ini adalah Tora Sudiro. Selanjutnya yang paling ngeselin yang tokoh antagonisnya ya. Tokoh yang paling karakternya ini aktingnya tuh gila, luar biasa banget. Aming menurut Kevin ini adalah salah satu aktor yang luar biasa, bertalenta, nggak bisa berkata-kata deh kalau filmnya dia, aktingnya dia. Kevin masukkan di kartu The Devil.
Oke. Dan backgroundnya ini ada di toilet ya. Sebagai perannya namanya adalah Tokek. Selanjutnya, nah ini gongnya di kartun The Tower. The Tower itu simbol dari kehancuran dan kami masukkan ke kartu ini The Tower, dan sosoknya adalah seorang koruptor ya. Koruptor itu memang harus dihancurkan. Makanya cocok buat masukin di kartun The Tower. Selanjutnya, oke, Dimas itu banyak sekali yang Kevin gambarkan di sini karena karakternya, energinya, karismanya yang luar biasa, dan Kevin masukkan di kartun The Star. Ini adalah sosok Dimas karena starnya, bintangnya itu menurut Kevin adalah Dimas sih. Oke. Selanjutnya The Moon, salah satu karakter yang punya kemampuan untuk bisa scamming ya, bisa scamming. Jadi Kevin masukkan di kartun The Moon ya. The Moon itu adalah bagian dari manipulasi juga. Lalu selanjutnya di akhir film ada cahaya yang bersinar, auranya bersinar emas, dan itu adalah karakternya Dimas. Makanya Kevin masukkan di kartun The Sun. Ini dia bersinar, bersinar, auranya adalah emas. Oke. Lalu selanjutnya si Sik ini adalah mungkin boleh dibilang indigo ya. Dia salah satu karakter di Ghost in the Shell yang bisa melihat aura. Auranya apa, dia bisa melihat hantu. Jadi Kevin masukkan di kartu Judgment. Karena mungkin ini adalah kemampuan-kemampuan yang jarang dimiliki oleh beberapa orang. Oke. Lalu selanjutnya, nah, ada apa dengan hutan Kalimantan? Apakah mau ditanamin sawit? Jadi Kevin masukkan di kartun The World sebagai simbol keduniawian atau mungkin juga simbol dari akhir. Ada lahan Kalimantan di situ. Oke. Sebagai bentuk proposalnya di sini. Ini adalah kartu-kartu Mayor Arcana yang jumlahnya adalah 22 atau kartu besarnya. Lalu kita lihat ke kartu Arcana Minor atau Minor Arcana. Jumlahnya adalah 56, dan di sini Kevin setelannya itu setelan Tarocchi ya, yaitu Tarot Itali. Jadi Kevin ikutin dari pakem Itali. Kartu yang selanjutnya adalah Ace of Knife. Ini sama dengan kartu Ace of Sword. Oke, simbolnya cuma sebuah pisau aja, tapi kalau kalian menggunakan esoteris, kalian bisa melihat setiap simbol-simbol yang Kevin munculkan di sini. Oke, ini ada kartu Ace of Knife. Selanjutnya ada kartu Two of Knife. Ini bentuk kartunya ada dua, dan di sini ada simbol Libra. Oke, tapi ada celemeknya di sini. Kalian bisa gunakan intuisi kalian atau secara esoteris juga untuk memahami simbol-simbol di sini sebagai bentuk interpretasi ketika kalian meramal. Selanjutnya Three of Knife atau Three of Sword. Oke. Dan ada simbol Libra juga. Ada simbol Libranya, yaitu Libra dekan kedua. Oke. Lalu selanjutnya kartu bernomor 4. Oke. Lalu kartu bernomor 5. Seperti ini ada simbol tikusnya juga. Jadi jumlah pisaunya di sini ini juga menyimbolkan ya, kartunya adalah Five of Knife, berarti ada 5 pisau di sini. Lalu ada simbol tikusnya dan ada simbol Aquarius di sini. Oke. Selanjutnya 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini ada Teddy Bear. Teddy ya, nggak pakai mayor. Di sini tertusuk 10 pedang. 10 pisau. Selanjutnya, kartunya di sini ada simbolnya. Jadi untuk membedakan kartu court card atau kartu kerajaan, kalian bisa lihat simbolnya di bawah. Kalau P di sini adalah patch, ya. P di sini adalah patch. Ini ada kartu Patch of Knife atau Patch of Sword. Simbolnya, gambarnya adalah Tora Sudiro. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada kartu kesatria, naik. Oke, dia lagi motong-motong nih. Pisaunya udah dipegang, kemudian dipotong-potong. Oke, selanjutnya Queen-nya. Karena di sini Queen-nya itu nggak ada sosok perempuan di film Ghost in the Shell. Jadi Kevin di sini intuisikan atau mungkin juga imajinasikan bahwa ini adalah istrinya Tora Sudiro di filmnya ya. Lalu selanjutnya King. Oke, tadi udah megang pisau, sekarang megangnya adalah
pedang. Dan ada cahayanya berwarna biru. Lalu kita lanjut ke setelan pentacle yang elemennya adalah elemen tanah. Ini adalah Ace of Pentacle. Pentacle-nya 1 ya, atau koinnya 1, dan di koinnya di sini Kevin juga gambarnya koinnya itu adalah Ghost in the Shell. Ada tulisannya Ghost in the Shell. Two of Pentacle. Three of Pentacle. Oke. Kenapa cuma bentuknya titik-titik kayak gini doang? Pentacle doang, pedang-pedang doang, ini doang. Nah, balik lagi ya, setelan yang Kevin bikin ini adalah Tarocchi ya. Tarocchi, Kevin masukkan setelannya itu adalah Tarocchi, yaitu tarot dari Italia, setelan dari Italia. Dan sebenarnya ini adalah tarot abad ke-15 yang Kevin gabungkan juga untuk di tema Ghost in the Shell di sini. Oke. Lalu selanjutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kartu court card atau kartu kerajaannya ini. Selanjutnya, oke, ada duit di situ. Apakah ini adalah duit sogokan atau duit suap? Kalian bisa interpretasikan dengan intuisi kalian, atau mungkin juga kata kuncinya ada di kartu-kartu ini. Oke, ini adalah daftar untuk membaca maknanya. Lalu Queen of Pentacle. Ya, seperti yang Kevin bilang di film Ghost in the Shell ini nggak ada tokoh ceweknya, jadi Kevin masukkan Nov Ilham di kartu Queen of Pentacle. Selanjutnya, Sabto ini yang paling Kevin benci sih. Ya, mungkin banyak sekali suap di sana ya. Oke. Selanjutnya adalah kartu Ace of Cup. Ace of Cup-nya di sini sedikit berbeda, latar belakangnya itu adalah toilet atau kamar mandi ya. Ini adalah Ace of Cup. Two of Cup. Oke. Three of Cup. Four of Cup. Ini juga setiap simbol cupnya itu beda-beda ya. Cupnya ada yang airnya keluar, ada yang airnya jatuh, ada yang di bawah. Ini menyesuaikan. Mungkin kalau kalian sudah terbiasa menggunakan kartu Rider-Waite-Smith, ya kalian bisa menggunakan interpretasinya pakai kartu Rider-Waite-Smith, terutama untuk kartu ini. Oke. Selanjutnya, Six of Cup. Nah, di kartu ini juga ada simbol zodiaknya loh, sahabat kebagian. Sorry, simbol zodiaknya itu ada di atas, ada di sebelah kiri. Ini ada simbol Pisces, ada simbol Scorpio, di sini ada simbol Cancer. Jadi setiap sudutnya ini ada simbol zodiaknya, tapi beberapa kartu ya. Oke, Seven of Cup. Oke. Ten of Cup. Ini karakter yang paling Kevin suka sih, si Dimas itu. Oke, ini Kevin masukkan di sini. Nah, ini ada dua anaknya nih. Ada dua anaknya di sini. Queen of Cup, Tetes Kedes. Kevin masukkan di Queen of Cup. Ini adalah Nov Ilham. Ya, Nov Ilham dia adalah tarot reader juga sih aslinya ya. Oke, Magistus Miftah ya. Kevin masukkan di kartu Queen of Cup. Karena energinya itu dia Venus banget. Jadi Kevin masukkan di sini. Oke, Queen, dan ini adalah King-nya, King of Cup. Lalu ada simbol airnya juga, ada ikannya di sini lompat nih. Dan untuk setelan yang terakhir di sini ada setelan Wands atau elemennya adalah api. Ada kartu Ace of Wands. Oke. Two of Wands. Three of Wands. Four of Wands. Oke, Five of Wands. Ini dilihat dari segi backgroundnya, belakangnya ini cahayanya itu beda-beda loh. Ada yang cahayanya putih di sini, kemudian cahayanya adalah kuning. Ini kalian bisa menggunakan intuisi kalian. Oke. 9. Lalu 10.
Ini adegannya dramatis banget untuk setelan kartu ones-nya, terutama di kartu court card. Untuk kartu Page of One, Page of One di sini simbolnya P ya, dan di sini ada simbol zodiaknya juga. Oke, lalu dia habis megang tongkat, habis itu nonjok, kan ada adegan berantemnya ya. Kevin masukkan kartunya di kartu Knight of One, ditonjok. Lalu si Morgan udah siap-siap mau bantu nggak ya? Bantu nggak ya? Ya pastinya bakalan bantu sih. Oke, ini adalah Queen of One. Dan karena menang, jadi Kevin masukkan ke kartu King of One. Oke, ini adalah kartunya, seluruh kartunya. Dan untuk kartu ultimate-nya ini ada di sini, The Ultimate Tarot Cheat Sheet. Untuk makna setiap kartu Kevin masukkan di sini, dan juga ada beberapa kalimat yang mungkin bisa menjadikan sebagai refleksi diri kamu. Sebagai contoh adalah kartu The Fool, artinya adalah awal baru, kepolosan dan juga petualang. Lompatan keyakinan, saatnya memulai lembaran baru dengan hati yang bersih tanpa takut. Kemudian The Magician di sini juga artinya adalah manifestasi kekuatan, kehendak, potensi, kemampuan. Kamu memiliki semua alat dan kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Fokuskan niat. Nah, di sini ada kalimat-kalimatnya. Ini semuanya ada di sini nih sahabat bagian. Jadi untuk petunjuknya ada di sini, dan juga Kevin masukkan note-nya juga untuk setiap setelannya. Di sini ada note-nya juga, gimana cara bacanya, gimana cara mengartikannya, ada di sini. Simple, jadi nggak usah terlalu rumit. Ini adalah review unboxing untuk kartu Ghost in the Shell Tarot. Kalian bisa miliki kartunya, ini eksklusif karyanya Kevin. Untuk pemesanan tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin. Instagramnya di mana? Instagramnya ada di kolom bawah ini ya, atau mungkin juga di kolom deskripsi. Kalian bisa cek aja DM langsung. Dan jumlahnya sangat terbatas. Kalau sudah cukup, Kevin nggak akan produksi lagi seperti kartu yang sebelumnya, yaitu Tarot Kuntilanak Merah. Ya mungkin habis ini ada kartu-kartu lain, nanti akan Kevin review juga ya. Kalau review kartu sendiri kayaknya gimana gitu ya. Jadi Kevin tunjukkan aja ya isinya tuh seperti apa. Oke, mungkin seperti itu aja. Selalu dukung Kevin di sini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam reviewnya. Kevin tunggu kalian untuk pembeliannya. Miliki juga kartu Tarot Ghost in the Shell. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo. Rahayu, rahayu, rahayu.